singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Hai semua, Assalamualaikum Mulika dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan yaitu prosedur audit atas hutang, pembelian atau penggandaan, serta pembayaran. Nah, untuk anggota kelompoknya yaitu ada saya sendiri dengan Nila Sari, lalu ada Megawati, Hai. lalu ada Adviana, lalu yang terakhir ada Nindi Siti Nurlaila. Selanjutnya, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Oke, baik. Makasih Mila. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai prosedur audit atas utang. Utang usaha adalah kewajiban yang belum dibayar atas barang dan jasa yang diterima. Utang usaha perlu dilakukan audit karena perbedaan saldo yang material pada perusahaan akan mempengaruhi kevalitan laporan keuangan. Langkah-langkah auditor pengujian atas utang. Nah, ini mengenai langkah-langkah yang dilakukan auditor dalam melakukan pengujian atas utang, yaitu pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada klien yang biasanya meliputi pengklasifikasian utang usaha dan lain-lain. Yang kedua, pengujian substantif atas utang usaha, yaitu membandingkan saldo utang pada laporan keuangan yang sedang berjalan dengan saldo utang tahun lalu. Jika dijumpai kenaikan yang signifikan, maka auditor perlu menelusuri transaksi yang mempengaruhi timbulnya utang dan mengecek kembali ayat jurnal yang tidak biasa dari segi jumlah maupun sumbernya. Yang ketiga, membuat surat konfirmasi utang. Digunakan untuk mengetahui kebenaran tentang utang usaha yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dibuat sesuai dengan standar KAP yang berlaku. Kemudian yang keempat itu membuat kertas kerja pemeriksaan atas utang usaha. Nah, dalam hal ini auditor menginput data ke kertas kerja pemeriksaan yang berisi nomor akun, deskripsi, dan lain-lain. Tujuannya itu untuk memudahkan auditor memastikan bahwa nilai yang dihitung itu sudah benar. Dan yang kelima, yaitu melakukan pemeriksaan subsequent event, yaitu dalam hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi transaksi sesudah tanggal neraca dan sebelum diterbitkannya laporan keuangan. Jika masih ada transaksi yang terjadi setelah neraca, maka auditor harus meminta bukti atas pembayaran utang tersebut berupa dokumen dan bukti transaksi lainnya. Oke, selanjutnya, tujuan pemeriksaan audit atas utang usaha. 1. Memastikan keakuratan dan penilaian. Yang kedua, memastikan tentang keberadaan serta hak dan kewajiban. Yang ketiga, memastikan bahwa klasifikasi sudah benar dan mudah dipahami. Dan yang keempat, yaitu memastikan atas kelengkapan utang usaha. Selanjutnya, mengenai prosedur audit atas pembelian atau pengadaan serta pembayaran. Pembelian adalah proses penemuan sumber dan pemesanan bahan jasa dan perlengkapan. Tujuan utamanya adalah memperoleh bahan dengan biaya serendah mungkin yang konsisten dengan kualitas dan jasa yang dipersyaratkan. Kemudian ada siklus pembelian atau pengadaan, adalah suatu kegiatan atau transaksi pembelian, baik itu secara tunai maupun kredit dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan pengauditan atas siklus pembelian dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dibeli oleh pembelian dan pengeluaran kas untuk barang dan jasa secara wajar telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mega. Akun dan golongan transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran. Golongan transaksi dalam siklus ini yaitu yang pertama pembelian barang dan jasa, lalu yang kedua pengeluaran kas, dan yang ketiga itu return dan potongan pembelian. Fungsi-fungsi bisnis dan dokumen serta catatan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Siklus pembelian dan pembayaran diawali dengan yang pertama memproses order pembelian. Kegiatan ini diawali dengan diajukannya permintaan pembelian dari bagian yang membutuhkan barang atau jasa. Permintaan tersebut diajukan kepada bagian pembelian. Dokumen yang digunakan pada proses ini yaitu yang pertama purchase requisition dan yang kedua purchase order.
Lalu tahapan yang kedua yaitu menerima barang dan jasa. Kegiatan ini merupakan titik kritis dalam siklus pembelian dan pembayaran utang karena sebagian besar perusahaan mulai mengakui pembelian dan utang pada saat kegiatan ini. Pada saat barang diterima oleh klien, maka dibuatkan dokumen laporan penerimaan barang. Laporan tersebut merupakan dokumen yang dibuat saat barang diterima untuk merekam data barang yang diterima. Dokumen yang digunakan pada proses ini yaitu laporan penerimaan barang dan jasa. Tahapan yang ketiga adalah mengakui utang. Setelah barang diterima oleh klien, vendor atau supplier kemudian mengirimkan faktur sebagai bentuk tagihan. Pengakuan utang oleh klien dapat dilakukan pada saat barang diterima atau pada saat faktur dari vendor atau supplier diterima. Berikut ini beberapa dokumen dan catatan yang digunakan sebagai dasar pengakuan utang. Yang pertama, faktur dari vendor atau supplier. Yang kedua, voucher. Yang ketiga, file transaksi. Keempat, jurnal pembelian. Kelima, file induk utang usaha. Yang keenam, neraca saldo utang usaha. Yang ketujuh, memo debit. Yang kedelapan, laporan vendor atau supplier. Lalu tahapan yang keempat yaitu memproses pelunasan. Pada kebanyakan perusahaan, pembayaran untuk pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan. Aktivitas ini secara langsung akan mengurangi saldo akun kewajiban, biasanya akun utang usaha. Dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas yang akan diperiksa oleh auditor yaitu yang pertama cek, yang kedua file transaksi pengeluaran, lalu yang ketiga jurnal atau daftar pengeluaran kas. Prosedur audit dalam siklus pembelian dan pembayaran. Yang pertama, pemahaman pengendalian internal. Untuk memahami pengendalian internal siklus pembelian dan pembayaran, auditor mempelajari bagian alir perusahaan klien, mereview daftar pertanyaan pengendalian internal, serta melaksanakan pengujian mengikuti jejak transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Yang kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Pemeriksaan dilakukan atas pengendalian internal kunci untuk setiap fungsi bisnis seperti otorisasi pembelian, pemisahan pemegang aset dari fungsi lainnya, pencatatan transaksi tepat waktu dan review independen atas transaksi, dan otorisasi pembayaran. Ketiga, menentukan luasnya pengujian pengendalian. Apabila auditor mengandalkan pengendalian untuk mendukung penilaian risiko pengendalian pendahuluan di bawah maksimum, auditor melakukan pengujian pengendalian untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian telah beroperasi dengan efektif. Yang keempat, sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian sampling atribut menjadi sangat lazim dilakukan karena mengingat betapa pentingnya pengujian pengendalian dan pengujian golongan transaksi untuk pembelian dan pembayaran. 5. Merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pembelian. Efisiensi audit yang signifikan akan tercapai dalam audit apabila pengendalian beroperasi secara efektif. Yang keenam, pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Dalam merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan auditor sesuai asersi manajemen. Setelah memahami tujuan audit untuk tiap asersi manajemen, maka auditor memperhatikan pengendalian kunci yang diterapkan oleh klien dan melakukan pengujian pengendalian atas pengendalian kunci tersebut dan pengujian substantif transaksi. Yang ketujuh, pengujian rincian saldo utang usaha. Utang usaha menjadi akun yang sangat kritikal dalam setiap audit atas siklus pembelian dan pembayaran karena hampir semua transaksi mengalir melalui utang usaha. Jika pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi menunjukkan bahwa pengendalian telah beroperasi dengan efektif dan prosedur analitis menunjukkan hasil yang memuaskan, auditor mungkin akan mengurangi pengujian rinci saldo untuk akun utang usaha. Tetapi, karena jumlah saldo utang usaha cenderung material, auditor hampir selalu melaksanakan sejumlah pengujian rincian saldo utang usaha. Prosedur pengujian rinci saldo utang untuk akun utang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, auditor meminta klien menyiapkan daftar utang usaha. Yang kedua, auditor mengirim surat konfirmasi utang usaha untuk saldo berjumlah besar dan tidak biasa. Yang ketiga, pengujian utang setelah tanggal neraca. Yang keempat, pengujian terhadap utang usaha kepada pihak berelasi. Yang kelima, auditor melakukan pengujian untuk barang-barang yang masih dalam perjalanan. Yang keenam, auditor memeriksa laporan dari vendor dan jawaban konfirmasi utang usaha. Lalu yang terakhir, reliabilitas bukti. Bukti yang ingin diperoleh auditor merupakan bukti yang memiliki sifat reliable. Bukti yang berasal dari luar klien akan cenderung terpercaya dibandingkan bukti yang berasal dari dalam klien. Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga juga cenderung terpercaya dibandingkan bukti yang berasal dari klien. Pemahaman pengendalian internal. Auditor harus mengetahui tujuan audit sesuai asersi manajemen. Lalu berikutnya, auditor memperhatikan pengendalian kunci yang diterapkan oleh klien.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Mila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman pengendalian internal. Di sini ada tabel terdiri dari 3 kolom. Yang pertama ada asersi, kedua ada tujuan audit, dan ketiga ada pengendalian internal kunci. Asersi yang pertama itu adalah keterjadian. Pembelian terbukukan adalah untuk barang dan jasa yang diterima. Tujuan auditnya ini untuk memastikan bahwa pembelian yang tercatat adalah untuk barang dan jasa yang telah diterima. Pengendalian internal kuncinya, voucher dilampiri dengan permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari vendor atau supplier. Lalu ada asersi yang kedua, kelengkapan. Itu pembelian yang telah terjadinya dan sudah dibukukan. Tujuan auditnya ini memastikan bahwa transaksi pembelian yang telah dilakukan ini sudah dibukukan. Jadi pengendalian internal kuncinya itu seperti order pembelian, laporan penerimaan barang, dan voucher bernomor urut tercetak. Asersi yang ketiga adalah ketelitian. Itu transaksi pembelian terbukukan secara akurat. Tujuannya adalah memastikan bahwa transaksi pembelian yang dicatat adalah akurat atau sudah akurat. Pengendalian internal kuncinya ini perhitungan dan jumlah diverifikasi internal. Asersi yang keempat ada posting dan peringkasan. Ini adalah transaksi pembelian dibukukan dalam master file utang usaha dan pembelian dan dibuat ikhtisarnya dengan benar. Tujuan auditnya ini memastikan bahwa transaksi pembelian dimasukkan dengan benar dalam buku besar utang dagang dan persediaan serta dijumlahkannya dengan benar. Pengendalian internal kunci ini ada total master file utang usaha dibandingkan dengan saldo di buku besar. Lalu asersi yang kelima, klasifikasi. Ini transaksi pembelian digolongkan dengan benar. Tujuan auditnya ini memastikan bahwa transaksi pembelian diklasifikasi dengan benar. Pengendalian internal kuncinya digunakan daftar akun yang sudah sesuai. Lalu yang ACC terakhir itu ada saat transaksi pembelian dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan auditnya memastikan bahwa transaksi pembelian dicatat pada tanggal yang benar. Pengendalian internal kuncinya itu ada klien mencatat utang berdasarkan faktur dari vendor atau supplier. Lalu di sini ada menilai resiko pengendalian yang direncanakan. Nah, pemeriksaan dilakukan atas pengendalian internal kunci untuk setiap fungsi bisnis seperti pertama ada otoritas pembelian, kedua ada pemisahan pemegang aset dari fungsi lainnya, ketiga ada pencatatan transaksi tepat waktu dan review independen atas transaksi, lalu yang keempat ada otoritas pembayaran. Selanjutnya, menentukan luasnya pengujian pengendalian. Apabila auditor mengandalkan pengendalian untuk mendukung penilaian resiko pengendalian pendahuluan di bawah maksimum, auditor melakukan pengujian pengendalian untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian telah beroperasi dengan efektif. Selanjutnya, ada sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Penggunaan sampling atribut ini menjadi sangat lazim dilakukan dan ada 3 hal yang berbeda pada siklus pembelian dan pembayaran dibandingkan dengan siklus-siklus lainnya. Yang pertama, siklus ini menyangkut banyak akun, baik yang berupa akun-akun laba rugi maupun neraca. Kedua, dalam siklus transaksi ini sangat lazim dibutuhkan pertimbangan yang signifikan. Dan yang terakhir, jumlah rupiah untuk transaksi individual seringkali berjumlah sangat besar. Lalu selanjutnya ada merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pembelian. Efisiensi audit yang signifikan akan tercapai dalam audit apabila pengendalian beroperasi secara efektif. Di bawah ini ada 6 tujuan audit golongan transaksi. Pertama itu, pembelian terbukukan adalah untuk barang dan jasa yang diterima, itu keterjadian. Kedua, transaksi pembelian yang telah dibukukan adalah kelengkapan. Yang ketiga, transaksi pembelian terbukukan secara akurat, itu adalah ketelitian. Keempat, transaksi pembelian dibukukan dalam master file utang usaha dan pembelian dan dibuatnya ikhtisar dengan benar, itu adalah posting dan pengikhtisarannya. Yang kelima, transaksi pembelian digolongkan dengan benar, itu adalah penggolongan. Lalu yang
Terakhir, yang keenam ini ada transaksi pembelian dicatat pada tanggal yang benar, itu adalah saat. Nah, ini tuh sebenarnya perikatan audit yang akan bervariasi tergantung pada pengendalian internal serta keadaan lainnya. Namun, terdapat 4 dari 6 tujuan audit golongan transaksi yang pantas mendapatkan perhatian khusus. Jadi, dari keenam ini disaring lagi, hanya ada 4 saja yang dapat perhatian khususnya. Tuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nindi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Pemahaman auditor terhadap pengendalian internal untuk siklus pembelian dapat diperoleh dengan mempelajari yang pertama, bagan alir yang berlaku pada klien, yang kedua mereview data pertanyaan pengendalian internal, yang ketiga melaksanakan pengujian mengikuti jejak transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Selanjutnya, dalam merancang PP dan PST, terlebih dahulu auditor harus mengetahui tujuan audit, memperhatikan pengendalian internal kunci, dan melakukan pengujian pengendalian. Selanjutnya ada pengujian rinci saldo utang usaha. Utang usaha menjadi akun yang sangat kritikal dalam setiap audit atas siklus pembelian dan pembayaran. Nah, di sini terdapat metodologi untuk merancang. Yang pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Yang kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risk untuk utang usaha. Yang ketiga, menilai control risk untuk equation dan payment cycle. Yang keempat, mendesain dan melaksanakan test of control dan substantif test of transaction untuk equation dan payment cycle. Yang kelima, mendesain dan melaksanakan analytical procedure untuk saldo account payable. Selanjutnya yang keenam, ada mendesain test of detail account payable balance untuk memenuhi balance related audit objektif. Di dalamnya terdapat prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan waktu pengujian. Nah, yang selanjutnya, reliabilitas bukti. Bukti yang ingin diperoleh auditor merupakan bukti yang memiliki sifat reliable. Di sini terdapat perbedaan antara beberapa bukti yang diperoleh auditor. Yang pertama, perbedaan antara faktur vendor dan laporan vendor. Yang kedua, perbedaan laporan vendor dan konfirmasi. Selanjutnya ada prosedur penetapan harga yang menguntungkan bagi perusahaan melalui pemilihan harga penawaran dan tender. Yang pertama, memilih tujuan dalam penetapan harga. Di sini, pada awal perusahaan harus memposisikan penawaran pada pasar, karena semakin jelas tujuan perusahaan, maka semakin mudah perusahaan menetapkan harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Di setiap harga mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Umumnya, permintaan berhubungan terbalik atau semakin tinggi harga, maka akan semakin rendah permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk memproduksinya. Karena perusahaan ingin mengenalkan harga yang dapat menutupi biaya produksi, distribusi, dan penjualan, termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan risikonya. Tetapi ketika perusahaan menetapkan harga produk yang dapat menutupi biaya penuh mereka, maka portabilitas tidak akan selalu menjadi hasil akhirnya. Nah, yang keempat, menganalis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat. Jika penawaran dari perusahaan tidak mengandung fitur yang tidak dapat ditawarkan oleh pesaing terdekat, maka perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Tapi, jika penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan, maka perusahaan harus mengurangkan nilai mereka dari harga perusahaan. Nah, yang kelima, ada memilih metode penetapan harga. Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencangkup satu atau lebih dari 3 pertimbangan. Terdapat 6 metode dalam penetapan harganya. Selanjutnya, yang keenam, memilih harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran
dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga itu, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahannya. Sekian presentasi yang sudah kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.